Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, dalam keseharian kita berbudidaya, tentu agen-agen hayati ini sangat menentukan subur atau tidaknya tanah kita. Di dalam kita berbudidaya itu tidak terlepas dari agen-agen hayati yang membantu menyuburkan tanaman kita, membantu menyuburkan tanah kita. Nah, di antara agen-agen hayati yang sering digunakan oleh teman-teman di lapangan itu, atau misalnya yang sering menggunakan EM4 itu adalah Lactobacillus. Nah, teman-teman, Lactobacillus ini adalah satu genus spesies yang mempunyai bermacam-macam kegunaan. Jadi Lactobacillus sp ini tidak hanya satu jenis. Nah, ini ada seratusan lebih jenis. Bahkan yang terbaru ini kurang lebih 126 jenis. Nah, di antara fungsi-fungsinya ini atau golongannya memang dia masuk dalam bakteri asam laktat. Jadi bakteri yang sifatnya selulosa. Dia hanya berputar-putar di masalah laktosa, sukrosa, fruktosa, dan felulosa. Teman-teman, kalau kita melihat dari Lactobacillus ini kan di EM4 ini ada Lactobacillus, ada Saccharomyces, dan di situ fungsionalnya ada sebagai pelarut fosfat, ada pengurai bahan organik, ada bakteri selulosa. Artinya bahwa di daftar menu atau daftar kandungan pada EM4 itu sebenarnya ada yang tidak disebutkan. Karena kalau hanya sekedar menyebutkan dua kandungan di situ, Lactobacillus dengan apa yang satu itu, Saccharomyces kalau tidak salah. Nah, itu berarti hanya dua fungsi yang dimunculkan, tapi ternyata di situ ada eh, bakteri pelarut fosfat. Jadi ada fungsionalnya itu, ada fungsionalnya dia berfungsi sebagai bakteri pelarut fosfat. Nah, kalau berbicara bakteri pelarut fosfat, ini berarti bukan di antara dua spesies ini, antara Lactobacillus ataupun dengan Saccharomyces. Bukan dua-duanya, karena dua-duanya ini tidak termasuk sebagai pelarut fosfat. Nah, yang sering untuk pelarut fosfat itu bakteri Pseudomonas dan jamur Aspergillus niger. Nah, ini dua, jamurnya di Aspergillus niger dan bakterinya di Pseudomonas. Nah, berarti di dalam kandungan E4 ini ada beberapa varian-varian spesies di antara spesies Lactobacillus ataupun di kamir dan kafan ini. Nah, kenapa begitu? Karena disebutkan di fungsinya. Kalau dia selulotik, berarti dia di Lactobacillus atau di Saccharomyces. Atau misalnya dengan jenis-jenis kapan yang lain atau jenis kamir yang lain. Nah, tapi kalau sudah berbicara fungsionalnya di pelarut fosfat, maka bukan dua jenis ini. Makanya di situ namanya EM, efektif mikroorganisme 4 jenis. Itu cara membacanya. Efektif mikroorganisme 4 jenis bakteri. Tapi yang dituliskan di komposisi itu hanya dua. Hanya Bacillus spesies dengan Saccharomyces kalau tidak salah. Saya juga tidak pernah melihat botolnya, hanya lihat-lihat di online. Nah, teman-teman, apakah pada saat akan digunakan
bakteri ini harus diaktifkan. Nah, pertanyaannya, bakteri yang ada di dalam botolnya itu, di E4 ini, itu semua dorman. Kalau orang yang tidak mengerti, atau orang yang belum pernah mendormankan bakteri, dia pasti nggak tahu, dia nggak bisa menjelaskan apa bahan yang diberikan untuk mendormankan itu. Nah, orang kan biasa kenalnya B1, vitamin B1. Ada juga menggunakan misalnya varian-varian yang lain. Nah, tapi yang namanya dorman itu tidur. Itu garis bawahi dulu. Itu tidur. Nah, ketika kita mau mengaktifkan, berarti kan memberikan tambahan. Nah, memberikan tambahan misalnya gula atau molasses. Nah, kalau kami itu tidak begitu cara mengaktifkannya. Kalau kami, dormannya bakteri itu harus diberikan garam krosok untuk mengaktifkan kembali. Takarannya tentu dengan sesuai yang kita aktifkan. Apakah bakterinya mati? Gak akan mati, yang penting dosisnya pas. Karena dia dalam posisi tidur. Dalam posisi tidur kita aplikasikan ke tanaman, nggak nyambung. Bagaimana caranya bisa aktif? Akan aktif sendiri, orang sudah didormankan ini, ya kan? Nah, kondisi cairannya itu kan cairan yang sudah ada pendormansi pada jamur itu. Makanya pada saat diaplikasikan itu kan diencerkan. Nah, supaya apa? Supaya formulasi penidur bakteri ini itu kekentalannya berkurang. Dan kalau kami biasanya menambahkan sedikit garam untuk bisa mengaktifkan. Nah, bahwa nanti diaplikasikannya ke bahan organik atau misalnya diaplikasikannya di pembuatan POC. Nah, itu tergantung nanti. Yang penting bagaimana sih efektif mikroorganisme ini aktif dulu. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu langsung dipakai, bagaimana bisa aktif? Bagaimana bisa berfungsi kalau dia dalam dormansinya kita langsung aplikasikan ke tanaman? Ya logika sederhananya kan begitu. Orang tidur terus kita langsung aktifkan disuruh bekerja kan tidak mungkin bisa gitu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi pentingnya kita mengaktifkan itu. Jadi mengaktifkan itu bukan berarti memperbanyak, beda lagi. Memperbanyak dengan mengaktifkan itu beda. Jadi kalau memperbanyak itu dari 1 botol kita jadikan 10 botol. Itu namanya memperbanyak. Kalau mengaktifkan pada saat kita mau aplikasikan, nah itu kita reaksikan satu bahan yang bisa membuat dia aktif. Itu mengaktifkan. Berbeda dengan memperbanyak. Memperbanyak itu dari 1 botol E4 kita jadikan 10 botol. Itu namanya memperbanyak. Nah, bahwa misalnya bakteri selulotik atau bakteri asam laktat ini fungsinya untuk mengurai gula, itu betul. Nah, tetapi kalau kita berbicara E4 pertanian, itu bukan hanya bakteri selulosa saja. Di situ tertulis jelas ada bakteri perombak bahan organik, dekomposer. Ada bakteri pelarut fosfat. Berarti ada varian selain dari bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces kalau tidak salah. Nah, itu teman-teman. Jadi pada saat kita menjelaskan satu metode yang sifatnya ini sudah didalami oleh orang lain, sudah diaplikasikan oleh orang lain, tentunya yang komplitnya ini itu dilihat dulu satu persatu. Bakteri selulotik ini apa saja, bakteri dekomposer ini apa saja, bakteri pelarut fosfat ini apa saja di situ kan. Karena tidak mungkin Lactobacillus dengan Saccharomyces sebagai pelarut fosfat, itu tidak mungkin, mustahil. Ya kan? Nah, jadi tentu ada kandungan lain. Nah, makanya biasanya teman-teman E4 ini itu digunakan untuk misalnya mempercepat proses pembuatan pupuk organik cair atau mempercepat yang namanya dekomposer seperti itu.
Begitu teman-teman. Nah, artinya bahwa ketika misalnya kita dalam melakukan apa pembuatan POC, langsung saja kalau mau memperbanyak ya diperbanyak, kalau mau diaktifkan diaktifkan. Tidak usah berpatokan pada ini itu karena sifatnya ini mikroorganisme. Bahan organik tanpa diberikan E4, tanpa ditambahkan E4, dia akan terurai sendiri. Karena alamiahnya itu ada gula pasti ada semut. Itu bakteri juga seperti itu, jamur perombak bahan organik itu seperti itu. Di alam semesta ini banyak ini yang kita tidak nampak ini. Nah, artinya apa? Kalau Anda mau membuktikan bahwa bakteri ini akan muncul, simpan saja di situ bahan organik atau nasi basi lah ya. Nasi, tidak usah nasi basi, nasi simpan di tempat terbuka dalam 10 jam ke depan mesti dia sudah mulai ada bakteri dan jamurnya di situ. Karena apa? Karena itu sudah sunnatullahnya begitu, ada bahan organik, ada pengurainya. Jadi tanpa sebenarnya menggunakan E4 itu akan tetap akan tetap terurai. Nah, itu. Tapi kalau mau lebih cepat, strength-nya lebih banyak, jenisnya di situ lebih banyak, ya monggo digunakan supaya supaya lebih cepat seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi tidak usah diperdebatkan masalah E4 ini mau diaktifkan atau tidak. Yang jelas adalah di situ bukan hanya bakteri selulotik atau bakteri asam laktat. Di situ ada varian-varian lain, ada dekomposer, ada pelarut fosfat, sehingga kalau misalnya itu harus diaktifkan, sebaiknya diaktifkan karena posisi dari bakteri tersebut dalam kondisi dorman. Tanda-tandanya apa dia dorman? Tidak ada gas di botolnya, tidak mengembang botolnya. Itu tanda-tanda bahwa bakterinya sedang dorman. Nah, kalau sedang dorman, sedang tidur terus di aplikasi, bagaimana ceritanya? Kan begitu. Di aplikasi juga, kalau misalnya bakteri selulusannya di tanah langsung yang tidak ada gula di situ, tidak ada karbo di situ, terus bagaimana bisa berfungsi? Maka sebaiknya diaktifkan supaya apa? Maksud dari tujuan yang akan kita capai itu terwujud. Nah, seperti itu. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini tentang mikroorganisme. Garis bawahi bahwa Lactobacillus sp itu varian yang banyak. Menurut peneliti itu sudah ada 100 sekian lebih jumlah spesies yang sudah ditemukan dari jenis Lactobacillus ini. Masuk dalam kategori bakteri asam laktat atau ada juga yang menyebutnya bakteri selulosa. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan untuk tetap station di channel kami dan sharing-sharingnya, kritikannya, sarannya kami tetap tunggu supaya pertanian Indonesia bisa mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.